Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Husein hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, Pak Agus. Iya, katanya kemarin Pak Husein ingin berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan saya. Kira-kira ada apa, Pak Husein? Ya. Iya, Pak Agus. Begini, saya punya permasalahan di kelas saya, ya, yaitu saya punya peserta didik itu yang berperilaku kurang baik, yaitu seorang anak laki-laki, sebut saja si A, Pak Agus, si B, Pak Agus, ya. Dia sukanya jahil atau usil atau suka mengganggu temannya, terutama yang perempuan. Dia itu kadang-kadang langsung suka melempar pensil gitu ya, kemudian melempar penghapus, kadang-kadang juga langsung mematahkan penggaris milik temannya. Nah, yang anak perempuan tadi itu, Pak, yang penggarisnya dipatahkan, ya otomatis menangis gitu, Pak. Nah, itu maksud saya ngubungi Pak Agus, pengen ngomong-ngomong permasalahan saya itu. Oh, iya. Begitu ya, Pak Husein. Jadi Pak Husein punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil gitu ya, suka jahil pada temannya. Terlebih lagi pada siswa, Pak, perempuan, Pak, ya. Iya. Jadi menimbulkan anaknya menangis gitu, Pak Husein, ya. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin Pak Husein harapkan dari perbincangan kita sore hari ini, Pak? Harapan saya dari obrolan kita ini ya, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sifat atau perilaku anak laki-laki tersebut. Apa sih ya, kita sebut si B saja ya, supaya dapat merubah perilakunya sehingga dia tidak bisa sehingga dia bisa berperilaku yang lebih baik gitu. Ya. Jadi berperilaku lebih baik, Pak Husein, ya. Tidak mengganggu temannya seperti itu, Pak, ya. Kemudian bisa juga berperilaku menolong ataupun punya empati, Pak, ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik itu menurut Pak Husein seperti apa, Kak? Kira-kira? Oh iya, ini kan saya mengajar jenjang SMP, Pak, ya. Iya, Pak. Jadi indikator baik kalau menurut saya yaitu satu, dia tidak mengganggu temannya, itu satu. Kemudian dua, saling membantu atau tolong menolong. Kemudian ketiga, yaitu anak yang mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Nah, itu, Pak, indikator yang baik kalau menurut saya pada jenjang SMP. Oke, baik. Itu adalah pemaparan dari Pak Husein bahwasannya itu ya, indikator baik itu tidak mengganggu teman, saling tolong menolong, punya rasa empati atau peduli ya terhadap temannya. Begitu ya, Pak, ya. Ya, Nah, betul. ini Pak Husein, apa sih yang bisa Pak Husein lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut, bisa memenuhi indikator baik menurut berbahaya ya, kira-kira apa, Pak, yang bisa dilakukan? Baik, bagus. Mungkin hal yang pertama kali saya bisa lakukan yaitu saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dulu bersama anak-anak. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau batasan mereka sendiri. Apakah kesepakatan kelas yang disepakati itu misalnya, atau keyakinan kelas itu misalnya disiplin, kemudian datang tepat waktu, saling menghormati, kemudian saling menyayangi, dan lain sebagainya. Nah, itu kesepakatan kelas yang dibuat dengan mereka ya, untuk membuat kesepakatan kelas, karena mereka sendiri yang membuat, berarti mereka harus bertanggung jawab, Pak.
dengan apa yang telah disepakati atau yang diyakini. Itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua yang mungkin yang bisa saya lakukan, yang kedua dengan cara bermain peran, yaitu dengan cara memutar video. Ya. Dengan cara memutar video. Nah, dari memutar video itu mereka dapat mengetahui atau bisa berbagi peran tokoh-tokoh yang baik atau tokoh yang kurang baik. Nah, sehingga mereka bisa menyadari perbuatan yang salah atau perilaku yang kurang baik. Nah, nantinya mereka itu mengetahui dampak dan akibatnya juga yang diperoleh ketika mereka berbuat suatu kesalahan itu, Pak. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Luar biasa Pak Husin ini. Langkah yang akan diambil kalau bisa saya rangkum di sini Pak Husin ya. Iya, iya. Tadi menyebutkan yang pertama yakni membuat kesepakatan kelas, terus di mana ini bersumber dari keyakinan kelas Pak ya, yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab indikatornya mungkin gitu. Terus bisa seperti rukun atau disiplin seperti itu Pak ya. Kemudian yang kedua ya tadi memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video, dan juga anak-anak nanti akan bermain peran Pak ya, mana perannya yang tokoh yang baik ataupun tokoh yang kurang baik itu Pak ya. Iya, betul. Mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku anak didik tersebut Pak Husin untuk mencontoh yang baik-baik saja seperti itu ya Pak Husin ya. Iya, iya. Jadi nanti bisa menimbulkan budaya positif lah. Oh iya ya betul sekali Pak Husin. Mau kesepakatan kelas maupun dengan keyakinan Pak ya. Itu tujuannya untuk membentuk budaya positif di kelasnya Pak Husin seperti itu. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, kedua aksi rencana kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan dengan segera dari dua rencana tersebut Pak Husin? Oh ya, dari dua langkah tersebut, untuk yang pertama kali saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, itu pertama yang saya laksanakan dalam waktu dekat ini bagus, insya Allah. Kemudian baru nanti ya, memutarkan video tadi ya? Ya, betul. Memutarkan video nanti setelah membuat kesepakatan kelas, dan juga bisa bermain peran dari video yang telah diputar itu. Iya, iya, iya. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab katanya tadi waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas ya kira-kira. Kapan waktu yang bisa Pak Husin tentukan untuk membuat kesepakatan kelas itu? Sesegera mungkin kira-kira Pak Husin? Ya, karena ini memang apa ya, sudah ini ya Pak, anaknya memang sudah agak lama melakukan perilaku yang kurang baik ini. Jadi saya sebagai guru harus membuat atau mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat merubah atau secepatnya dapat merubah secepatnya dapat merubah perilaku tersebut supaya menjadi lebih baik, insya Allah. Insya Allah besok sudah saya mulai laksanakan untuk pembuatan kesepakatan kelas. Luar biasa Pak Husin. Jadi langsung besok ya Pak Husin ya, menerapkan, mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas seperti itu Pak Husin ya. Ya coba dari awal sampai akhir tadi kalau bisa saya simpulkan Pak Husin, bahwasanya Pak Husin akan mengambil dua langkah tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas, terus memutarkan video buat peserta didiknya Pak Husin ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini Pak Husin mendapatkan apa dari percakapan kita sore hari ini Pak Husin? Oh ya, terima kasih sebelumnya karena hari ini atau sore ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi anak didik saya atau murid saya yang berperilaku kurang baik. Nah, saya juga jadi tahu mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam
menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik. Terima kasih Pak Agus, obrolannya hari ini sudah sangat bermanfaat. Iya Pak Husin, luar biasa juga. Terima kasih. Nanti setelah Pak Husin membuat kesepakatan kelas, terus kemudian memutarkan video beberapa pekan lagi, misalnya nanti kita akan berbincang-bincang lagi Pak Husin, bagaimana perkembangan dari murid Pak Husin tersebut, apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, dan kita harapkan gitu bersama menjadi berubah sikapnya menjadi lebih baik, memenuhi indikator baik menurut Pak Husin seperti itu nggih. Pak Husin. Baik, terima kasih untuk obrolan kita sore hari ini Pak Husin. Ketemu lagi untuk obrolan berikutnya nggih. Terima kasih Pak Husin. Sama-sama Pak Agus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Nggih, sama-sama.